hari ini kita bertemu kembali pada pembelajaran PAI ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan kita berdoa dulu bersama-sama dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas silakan untuk memimpin baca doa. Oke, anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran hari ini adalah pertama, kalian mampu memahami pengertian sholat dan zikir. Dan yang kedua, kalian mampu mempraktikkan sholat dan zikir. Dan yang ketiga, tujuan pembelajarannya adalah kalian mampu mengimplementasikan hikmah sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita belajar materi yang baru. Ya, kemarin sudah tuntas materi pada bab 2. Sekarang kita belajar materi ke bab 3. Tetapi sebelum Bapak menyampaikan materi pembelajaran, Bapak mau bertanya dulu ya kepada anak-anak Bapak sekalian. Kira-kira siapa yang suka rajin sholat? Ya, kenapa kita harus melaksanakan sholat? Karena ya, sholat itu perintah siapa? Boleh tidak kita tidak melaksanakan sholat? Iya. Kira-kira kalau kita melaksanakan sholat balasannya oleh Allah apa? Kalau kita melaksanakan sholat balasannya oleh Allah apa? Kalau tidak melaksanakan sholat maka balasannya ya, makanya sholat itu hukumnya wajib. Sholat itu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Dalam satu hari itu berapa kali sholat? 5 waktu. Satu sholat subuh. Yang kedua zuhur. Yang ketiga yang keempat kelima katanya tadi rajin sholat ya. Coba kalau sholat subuh berapa rakaat? Kalau sholat zuhur berapa rakaat? Sholat asar? Sholat maghrib? Sholat isya? Kalau semuanya berapa rakaat? Berapa rakaat? 7. Jadi kita melaksanakan sholat fardu atau sholat wajib itu satu hari satu malam berapa rakaat? 7. Oke, alhamdulillah anak-anak semuanya sudah paham dan sering melaksanakan ataupun rajin melaksanakan sholat fardu. Berarti kira-kira
materi yang Bapak akan sampaikan tentang apa sekarang? Tentang apa? Tentang sholat dan zikir. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan materi tentang sholat dan zikir. Tetapi Bapak akan menayangkan sebuah video. Ya, di video ini akan menjelaskan materi tentang sholat dan zikir. Dimohon anak-anak sekalian bisa melihat video ini, ya, bisa menyaksikan tayangan video ini, harus didengar, harus diperhatikan. Nanti Bapak akan memberikan tugas kelompok, ya, tugas kelompoknya kalian harus perhatikan dulu videonya. Paham? Paham. Sekarang Bapak akan menayangkan sebuah video. Salam kenal sahabat-sahabat semuanya. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Menjelaskan materi PAI kelas 7 tentang hakikat sholat dan zikir. Sholat secara bahasa adalah doa. Secara istilah adalah seluruh perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Salat fardu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki dan perempuan, mengacu kepada syarat wajib sholat dan syarat sah sholat. Syarat wajib sholat diantaranya beragama Islam, berusia sudah mencapai balik dan berakal. Sedangkan syarat sah sholat suci badan, pakaian dan tempat sholat, menutup aurat dan menghadap kiblat. Adapun yang membatalkan sholat diantaranya adalah berbicara dengan sengaja, banyak melakukan gerakan di luar sholat, berhadap saat melakukan sholat, menempelnya najis di badan, pakaian dan tempat sholat, terbukanya aurat, mengubahnya, berbalik dari kiblat, makan dan minum ketika sholat, tertawa dan murtad. Adapun tata cara pelaksanaan sholat, yang pertama berdiri tegak menghadap kiblat sambil mengucapkan niat sholat fardu. Selanjutnya, takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan sambil membaca lafaz Allahu Akbar. Kemudian berdiri bersedekap sambil membaca doa iftitah. Dilanjut dengan membaca surat Al-Fatihah. Selanjutnya membaca salah satu surat atau ayat Al-Quran yang tidak hafal. Setelah itu kemudian ruku dengan membacakan doa ruku Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sebanyak 3 kali. Setelah ruku kemudian i'tidal dengan membaca doa i'tidal. Setelah i'tidal kemudian sujud dengan membaca doa Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sebanyak 3 kali. Setelah itu melakukan duduk di antara 2 sujud sambil membaca doa. Kemudian melakukan sujud kembali dengan membaca doa sujud sebanyak 3 kali. Setelah itu tasyahud awal, kemudian tasyahud akhir, dan yang terakhir adalah salam dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi. Selanjutnya zikir. Zikir artinya mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyebut namanya. Zikir dapat dilakukan kapan saja, kecuali sedang buang air kecil dan buang air besar. Dengan berzikir, maka hati kita akan menjadi tenang. Bacaan zikir setelah sholat diantaranya: pertama membaca tasbih, kemudian membaca tahmid, membaca takbir, dan membaca tahlil. Adapun manfaat kita melaksanakan sholat diantaranya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat memancing rezeki, menjadi obat kesedihan, melatih kedisiplinan, mendidik manusia menjadi bersih, dan memperkokoh rasa persaudaraan antar muslim. Selanjutnya manfaat zikir adalah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mensucikan, memuji, mengagungkan dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, disiplin dalam segala hal, santun dalam ucapan dan perbuatan, dijamin masuk surga dan terhindar dari api neraka. Demikianlah penjelasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat secara bahasa
adalah doa. Ya, jadi sholat itu secara bahasa doa. Karena di dalam sholat itu kita membaca banyak doa. Ya, doa-doa itu banyak. Doa iftitah, doa apa lagi? Doa iktidal, doa apa lagi? Doa ruku, ya. Doa apa lagi? Doa sujud, apa lagi? Ya, doa at-tahiyatul mubarakatus sholawatu, ya. Kemudian doa itu doa at-tahiyatul itu doa apa? Duduk di antara dua sujud. Kemudian doa tasyahud awal dan tasyahud akhir. Begitu ya. Nah, jadi kenapa sholat secara bahasa adalah doa? Karena di dalam sholat kita membacakan banyak sekali doa. Nah, betul. Kemudian secara istilah ya, bahwa sholat itu adalah seluruh perbuatan ya, seluruh perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Oke anak-anak sekalian, ya, sekarang Bapak akan memberikan tugas kelompok. Ya, silakan anak-anak semuanya berdiskusi, ya, mencari jawaban dari permasalahan soal diskusi ini. Ya, jadi Bapak harapkan semuanya bisa bertukar pikiran, bisa berdiskusi, bisa saling memberikan gagasan, memberikan apalagi tanggapan dan lain sebagainya. Oke, silakan. Nanti setelah diskusi, ya, setiap kelompok harus mempresentasikan ke depan. Ya, siap? Paham? Oke, kalau begitu Bapak akan berikan soal untuk lembar kerja kelompoknya ya. Ini kelompok 1. Ini di sini kelompok 1 ya. Kelompok 1 ya. Kemudian ini kelompok 2. Kemudian ini kelompok 3. Ini kelompok 4 dan ini kelompok 5. Oke. Silahkan kalian baca dulu petunjuknya. Nah, pinjam dulu ya. Nah, petunjuk pengerjaannya, perhatikan dulu semuanya. Nah, di sini ada petunjuk pengerjaannya ya. Masing-masing kelompok harus membuat pertanyaan sebanyak 3. Kelompok 1 membuat pertanyaan, kelompok 2 membuat pertanyaan, kelompok 3 juga, kelompok 4 juga, dan kelompok 5 juga. Nah, terus Pak, kalau sudah membuat pertanyaan bagaimana? Nah, setelah kalian setiap kelompok membuat pertanyaan, nanti kelompok 1 diberikan pertanyaannya ke kelompok 2 supaya kelompok 2 bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kemudian kelompok 2 memberikan pertanyaan ke kelompok 3. Kelompok 3 memberikan pertanyaan ke kelompok 4. Kelompok 4 memberikan pertanyaan ke kelompok 5. Kelompok 5 memberikan pertanyaan ke kelompok 1. Paham tidak? Tadi disuruhnya membuat berapa pertanyaan? 3. Pak, pertanyaannya dari mana? Nah, pertanyaannya dari bacaan ini. Mari bertafakur. Ya. Setiap kelompok harus membaca dulu bacaan ini. Setelah membaca, silakan diskusikan kira-kira kita mau memberikan pertanyaan apa kepada kelompok 2. Ini harus memberikan pertanyaan apa kepada kelompok 3. Kelompok 3 harus memberikan pertanyaan apa kepada kelompok 4. Kelompok 4 harus memberikan pertanyaan apa kepada kelompok 5. Dan kelompok 5 harus memberikan pertanyaan apa kepada kelompok 1. Nanti segera diberikan kepada kelompok seterusnya yang tadi ya. Kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, kelompok 3 ke kelompok 4, kelompok 4 ke kelompok 5, dan kelompok 5 ke kelompok 1. Oke, silakan. Pak, pertanyaannya bagaimana? Silakan diskusikan bersama dengan teman-teman kamu masing-masing kelompok. Kita mau memberikan pertanyaan apa kepada kelompok itu? Tetapi jawabannya di sini harus ada sesuai dengan materi ini ya.
sesuai dengan materi ini. Oke. Selamat mengerjakan tugas kelompok. Silakan. Yang mengkokohkan keislaman yang wajib dilaksanakan 5 kali dalam sehari semalam. Oke, sebentar. Kira-kira kelompok 1 betul tidak jawabannya? Betul tidak? Betul. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Apa makna berzikir? Zikir dimaknai dengan menyebut atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak semuanya? Betul? Oke. Terima kasih untuk kelompok 5 yang sudah mempresentasikan. Ada yang mau memberikan tanggapan? Oke, silakan kelompok 2 memberikan tanggapan untuk kelompok 5. Mengapa kita harus berzikir? Mengapa kita harus berzikir katanya? Akan dapat menenangkan hati. Agar dapat menenangkan hati. Betul tidak? Betul. Betul. Ya, mengapa kita harus berzikir? Agar hati kita tenang. Ya, nah dengan berzikir insya Allah hati kita menjadi tenang karena kita ingat kepada siapa? Allah. Ingat kepada Allah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok kita. Anak-anak sekalian, ya, alhamdulillah barusan kita sudah mempelajari materi tentang sholat dan zikir. Nah, kalau begitu kita bersama-sama menyimpulkan hasil materi yang sudah kita pelajari bersama-sama. Oke, silakan kesimpulannya kira-kira apa materi barusan? Sholat merupakan tiangnya agama. Oke, ada lagi? Sholat hukumnya wajib. Oke, ada lagi? Jadi kesimpulannya, ya, sholat ini merupakan pilihannya agama dan hukumnya sholat itu adalah wajib. Dengan sholat dan zikir maka hati kita menjadi tenang. Oke, pintar sekali anak-anak Bapak sudah bisa menyimpulkan materi pelajaran sholat dan zikir. Kalau begitu, ya, Bapak akan memberikan pertanyaan refleksi, ya, supaya kita bisa mempelajari mana-mana yang perlu ditingkatkan lagi. Ya, pertama, apakah sholat fardu hukumnya wajib? Ya atau tidak? Iya. Ya atau tidak? Iya. Sholat fardu itu hukumnya wajib. Kemudian, apakah dengan melaksanakan sholat dan zikir hati kita menjadi tenang? Ya. Betul ya. Dengan kita melaksanakan sholat dan zikir maka hati kita menjadi tenang. Kemudian,
Kira-kira dengan model pembelajaran video barusan, dengan menggunakan media video barusan, kalian termotivasi tidak untuk belajar? Termotivasi. Tambah semangat belajarnya? Kenapa semangat belajarnya? Karena adanya tadi barusan video pembelajaran. Karena menggunakan video pembelajaran sehingga anak-anak sekalian semangat belajarnya. Oke, kalau begitu nanti ke depannya Bapak akan memberikan materi-materi pelajaran menggunakan video pembelajaran supaya kalian tambah semangat, ya, tambah termotivasi untuk belajar dan nanti hasil belajarnya pun juga baik, ya, hasil belajarnya bagus, ya, seperti itu. Kemudian Bapak akan memberikan asesmen, ya, asesmennya berupa pertanyaan 5 pertanyaan saja. Siap? Siap. Oke. Jawabannya ditulis saja di buku latihan. Ya. Yang pertama, apa artinya sholat secara istilah? Yang kedua, apa artinya zikir menurut istilah? Yang ketiga, bagaimana hukum melaksanakan sholat fardu? Yang keempat, bagaimana perasaan orang yang selalu melaksanakan sholat dan zikir? Yang kelima, sebutkan bacaan zikir setelah melaksanakan sholat. Oke, silakan dikerjakan. Yang sudah, kumpulkan di depan. Oke, anak-anak sekalian, barusan Bapak sudah menilai hasil daripada asesmen terakhir. Dan alhamdulillah hasilnya luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Nanti kedepannya ditingkatkan lagi semangat belajarnya, ya, baik belajar di sekolah maupun belajar di rumah. Kita berjumpa kembali di minggu depan pada materi yang sama, ya. Nanti minggu depan Bapak akan memberikan kejutan untuk kalian semuanya, ya, supaya kalian bisa semangat terus belajar di kelas. Oke, sekian dari Bapak. Sebelum Bapak akhiri, silakan membacakan doa penutup belajar, ya. Berdoa dimulai. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.